kecintaan Bani Israel kepada pelanggaran firman. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu tundukan mereka kepada penjajah Romawi. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya itu sama halnya dia telah memberikan dirinya untuk dibenci oleh sebangsa pada masa itu. Makanya dikatakan salah satu ajaran Yesus di Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menjalankan perintah Elohim. Mereka lebih tunduk kepada kehidupan duniawi. Yesus terangkan itu di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang-orang Israel, Bani Israel, orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka yang memegang puncuk pemerintahan, kepemimpinan, tapi tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan orang lain, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Makanya kalau kita lihat tragedi awal mula munculnya ide, gagasan, kesepakatan untuk menyalib Yesus itu yang duduk bukan orang biasa. Yang duduk itu mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam kepala. Itu yang duduk mengambil kesimpulan Yesus harus mati karena dia telah mengganggu kita. Dia tidak mau, orang Yahudi tidak mau kenyamanan mereka dengan sekutu mereka, dengan majikan mereka Romawi itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Makanya dia datang mengatakan, aku datang membawa pedang. Siapa yang mau menjadi pengikutku, dia akan terlindas oleh kekejaman penguasa. Itu yang dimaksud. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu saudara. Coba Anda lihat. Gini loh Bang Juma. Silakan. Artinya gini, ketika Yesus membawa berita benar, maka banyak terganggu kepentingan baik penguasa bahkan kroni-kroni penguasa. Betul. Sehingga dia dikriminalisasi. Nah, itu betul. Artinya itu. Kan, selaku penguasa Pilatus dan Herodes menyatakan bahwa tidak mendapatkan pada diri Yesus yang salah. Tapi karena rakyat sudah mendesak, ya tentu Pilatus memberikan kertas itu yang dilempar sama masyarakat untuk supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Itulah keinginan masyarakat. Pilatus mengiyakan rakyatnya, gitu loh Bang Juma. Nah itulah makanya cikal bakal kenapa Yesus itu rencana disalibkan. Jadi bukan karena rencana dosa waris lah, segala macam, inkarnasi Tuhan lah turun ke bumi, itu bukan. Cuma itu itu narasimu itu kalau menurut keimanan Kristen ya itu jelas. Iya, Yesus yang disalib dengan Yesus yang mau disalib itu berbeda, Bung. Yesus yang mau disalib dengan Yesus yang ternyata betul-betul disalib itu berbeda. Jadi Yesus itu disalib Bang Juma. Yesus palsu yang disalib, Bung, bukan yang asli. Menurut kan, menurut Islam ya. Menurut cerita Bible sendiri. Bukan Bang, Yesus itu disalib. Sekarang begini, izinkan saya mengurai sebentar, nanti Anda buktikan data. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kristen itu kan kelompok luar. Jadi saya katakan Yahudi itu kelompok A, Kristen itu kelompok B, supaya sederhana materi kita. Bisa saya potong sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Artinya gini loh, kita jangan, Kristen ini kan maknanya kan pengikut Kristus. Iya, Kristus palsu. Bukan artinya Kristen Yesus, bukan. Loh, siapa yang mengikuti perintah Yesus dan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan, itulah Kristen. Iya, Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana yang memerintahkan ke gereja? Kan nggak ada. Yesus itu dengarkan, makanya Yesus Anda itu yang keluar dari kubur, itu saya akui. Aduh Bang, kau jangan, artinya makanya izinkan saya menjelaskan supaya Anda paham. Iya, tadi kan udah saya jelaskan, saya pamitan untuk mengcounter apa yang Abang jelaskan, kan gitu. Nah sekarang begini, percaya Anda ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak sedang berbicara kepada Kristen? Percaya enggak? Itu dulu.
Yesus tidak pernah bicara sama orang Kristen. Ya betul, Bukan. pandai. Nah, Iya. itu bagus. Nah, sekarang izinkan saya Karena berbicara. Gini loh. Artinya kan yang menonton ini kan banyak kan gini. Artinya siapa yang mengikuti perintah Yesus dan menganggap dia sebagai Raja dan Tuhan, itulah Kristen sejatinya. Ya, iya, saya akan iya. Kristen adalah, dengarkan. Kristen adalah hamba Kristus. Puas kan? Udah. Sekarang izinkan saya berbicara. Legitimasi itu bukan legitimasi yang hakiki, Bang Juma. Lalu kalian itu apanya Yesus kalian itu? Dalam pengertian Kristen itu harus dia bisa Apa? mengikuti perintah-perintah Yesus. Mana Harus perintah itu. Yesus untuk menjadi Kristen? Bukan mencari Kristen, pengikutnya kalau Ya, dia mengikuti- mana perintah Yesus supaya pengikutnya itu makan babi, mana? supaya ya, maksudnya gimana? Makan babi gimana maksudnya? Makanya izinkan saya menjelaskan. Kalian itu Kok tidak. lari Abang Juma sama babi. Nah, karena Yesus yang kamu ikuti bukan Yesus Itu yang asli. Bukan yang sangat spesifik itu Bang Juma. Aduh, itu perlakuan manusia itu. Kalau Saudara, menurutmu Yesus melarang- Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku nggak makan babi, pengikutku. kan Yesus kan tidak ada pernah memerintahkan jangan makan babi kan gitu. Makanya pengikutku. Artinya nggak ada Yesus mengatakan bahwa jangan makan babi, nggak ada gitu. Kalau gitu. Boleh nggak saya menjelaskan dan membuktikan kepada Anda bahwa Anda adalah pengikut Yesus palsu? Boleh nggak? Kenapa? Ya, izinkan saya bernarasi. Jadi gini, Yesus itu ketika dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, pemakan babi di situ bukan pengikutnya. Orang yang beribadah di gereja hari Minggu merasulkan Paulus itu bukan pengikutnya. Itu kelompok yang muncul belakangan. Ketika Yesus memberitakan Injil, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Jadi murid harus waspada kepada penyesat. Ya, Apa harus waspada. Apa tanda-tanda penyesat itu? Memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Ini dua dulu. Penyesat yang datang setelah Yesus menasihatkan muridnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya. Setuju kan? Iya. Oke. Ketika ada penyaliban, setelah nasihat itu muncul penyaliban. Sebelum penyaliban, yang ingin disalib ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Memenuhi syarat nggak? Iya, itu menurut narasimu Bang Juma. Lah, saya bertanya loh. Gini loh. Kau jangan subjektivitas Bang Juma jangan jadi absolut. Itu kan narasi. Saya bertanya, itu memenuhi syarat nggak? Pertanyaanmu tuh harus logis. Ini justru logis. Ada dua hal yang perlu diwaspadai oleh pengikut Yesus. Gini loh. Tunggu yang dulu. kau giring, yang disalibkan itu Tunggu orang dulu. lain, Yesus lain. Tunggu dulu. Bang Juma jangan berkelik. Tunggu dulu. Jangan Anda bengkokkan. Yesusnya kalian berkata bengkokkan. kepada Bani Gini loh, Israel, harus jelas wahai dulu, Bang. Bani Israel, Jangan giring opini yang disalibkan itu orang pada lain. penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bani Israel, murid-murid Yesus, diberi nasihat agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan berkata, akulah dia. Oknum yang terdekat yang tidak diikuti murid Yesus adalah oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib ini sebelum disalib berkata, akulah dia. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata akulah dia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti, itu adalah penyesat. Murid Yesus yang mendengarkan nasihat agar jangan percaya, sampai hari ini keturunannya tidak menyembah makhluk yang ngaku Yesus, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga. Tuh, kenapa Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena Yahudi mendapatkan ajaran dari gurunya Yesus
jangan kamu percaya, itu adalah penyesat. Boleh Anda membantah, silakan. Tapi ingat narasi Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesat ini datang kepada murid Yesus. Penyesatnya berkata apa? Akulah Yesus, akulah dia, Yesus, gurunya Thomas. Akulah dia, Yesus, gurunya Yohanes. Akulah dia, Yesus, gurunya Andreas. Akulah dia, gurunya Maria, dan seterusnya. Pertanyaan saya nih kepada saudara, selain yang disalib, siapa lagi oknum yang mengaku dia kepada murid Yesus? Selain yang disalib, ada enggak? Kalau ada, siapa dan di mana itu dituliskan? Silakan. Macet. Bakso, monitor bakso. Kemute, buka mic-nya itu bakso. Iya, artinya menurut keimanan Kristen, jangan abang giring opini bahwa yang disalibkan itu orang lain. Itu menurut Al-Quran. Jangan ke Al-Quran, Bible, saya baca Bible tadi, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu adalah murid Yesus. Yang datang mengaku akulah dia adalah yang disalib. Kalau itu bukan penyesat yang disalib, mana tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus selain yang disalib itu? Ada enggak? Kalau ada silakan tunjukkan. Gini bang, seorang pemimpin itu sangat elegan dan ideal untuk mengingatkan para rasulnya atau murid-muridnya, kan gitu. Artinya jangan ada orang-orang lain mengaku Yesus, mengklaim dia sebagai Mesias, itu harus waspada dong, kan gitu. Itu yang diingatkan sama murid-muridnya. Jadi apa salahnya di situ? Pertanyaan saya apa, Bung? Ada enggak selain yang ditangkap yang mengaku akulah dia dan datang kepada murid Yesus, akulah Yesus gurumu? Ada enggak? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus memberi nasihat tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Murid Yesus Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Barnabas, Thomas, Matius, dan seterusnya. Ada enggak yang datang kepada mereka yang mengaku akulah dia? Dia mengingatkan murid-muridnya ketika dia ada mengaku sebagai Mesias itu adalah nabi palsu atau itu tidak benar. Nah, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus yang mengaku akulah Yesus, akulah dia? Itu siapa? Gimana, siapa sih dia? Orang dia belum ada datang, ketika ada datang. Kan gitu loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu mengingatkan murid. Sekarang pertanyaannya, apakah ada penyesat yang datang kepada murid Yesus? Ada atau tidak ada? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaannya, ada nggak penyesat datang kepada Yesus, murid Yesus? Setelah kematian Yesus ya banyak penyesat. Bahkan kita sendiri penyesatnya. Nah, sebelum kemudian penyaliban, yang mengaku disalib itu mengaku akulah dia, bukan? Siapa yang mengaku? Oknum yang mengaku akulah Yesus, akulah dia. Yesus mengingatkan, mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa aku Yesus. Gimana ceritanya ini? Murid Yesus dikasih nasihat. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus? Ada enggak? Gini loh Bang Cuma, jangan jadi abang harus poin-poin si A, si B, si C, itu bukan diskusi yang baik namanya. Anda mau sehat atau Anda mau Kristen terus ini? Ya memang saya Kristen. Nah, berarti Anda harus menutupi kebenaran kalau gitu. Bukan menutupi kebenaran, abang. Bagaimana Anda tidak menutupi kebenaran? Pertanyaan saya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada murid Yesus atau tidak? Loh, Bang. Dengar dulu Bang.
jangan abang giring yang absurd sama saya. Justru Kan gitu. ini adalah kebenaran yang konkret. Absolut. Yesus mengingatkan Kepada bukan muridnya. berarti Nah mengingatkan sekarang kepada ada nggak muridnya. yang datang kepada muridnya? Entah Pertanyaan si- saya sederhana. Ada nggak Entah penyesat Bang Juma datang itu kepada entah muridnya? saya, entah bakso itu urusan Ada muridnya. nggak? Ada tidak kemudian penyesat datang kepada muridnya? Ada nggak? Banyak penyesat sama murid-murid Yesus. Tolong tunjukkan Manusia- kalau banyak manusia di mana penyesat juga. siapa di antara penyesat yang banyak itu yang mengaku Yesus dan mengaku akulah dia. Siapa? Etik banyak Di mana? itu. Bahkan Di mana? Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Pendeta, bisa Ya juga. kok pendeta pula, Dia penyesat. weh. Hei, ini berbicara murid Yesus bukan pendeta, kuclo. Inilah kau. Enggak, kau yang kucut. Yesus Mulutmu berbicara itu dengan siapa rupanya waktu kayak- itu? Mulutmu Yesus itu kayak berbicara kepada comberan. siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara sama murid-muridnya. Nah, terus kenapa kau bawa pendeta? Bukan. Kau kan Emang tanya sudah ada siapa? pendeta di situ? Ada pendeta Ya, di situ? Ada? Bukan, artinya bahasa pendeta dulu. Eh, Para robek Robi, otaknya para ini. itu namanya pendeta, bukan Otakmu pendeta robek sekarang. kawan karena doktrin pembodohan. Murid Yesus kau yang menerima pengajaran dari Yesus. Kau dengar dulu Bang Waspada. Juma, dengar dulu Bang. Kau jangan cuman mulut comberan itu yang kau gadang-gadang. Apanya Dengar ini? dulu. Apa yang Gini, harus saya dengar? dulu. Apa yang saya harus Dengar saya dengar? dulu. Apa yang harus saya Artinya dengar? gini loh. Apa Yesus itu? itu mengingatkan murid-muridnya. Akan datang penyesat. Iya, banyak yang datang. Datang Zaman nggak? sekarang lah. Datang atau tidak Ya, datang? banyak penyesat. Termasuk diri saya juga mungkin penyesat. Kenapa larinya ke kamu, kampret? Ini berbicara Kau yang mengenai masa kampret. Yesus dengan muridnya. Mulutmu itu Nyet. mulut comberan. Bahlulnya minta Kau ampun. yang bahlul kau. Jangan Ini cerita mengenai murid Yesus, kenapa lari ke kau? Kan dia mengingatkan muridnya. Itu mengingatkan kau atau mengingatkan muridnya? Mengingatkan muridnya. Nah, terus kenapa kau yang merasa? Ya kau giring siapa? Oh, saya Siapa? cakar Kau siapa? mulut kau, nanti ku cakar lama-lama ya. Mulutmu itu ku robek bisa juga. Kau cakar aku robek mulutmu. Bahlulnya minta ampun. Ini berbicara mengenai Yesus dengan muridnya. Kenapa kau giring ke Artinya pendeta, kau giring ke cuman kamu? mulut combermu itu yang Saya bertanya samamu, apakah Iya, penyesat iya kan itu saya betul-betul, dengar. Apakah penyesat itu betul-betul datang ke murid Yesus atau tidak? ya kita Datang. tanyakan sama muridnya. Ya, makanya di Bible kan Tanyakanlah sama tertulis. Gimana? Ya banyak datang penyesat. Sekarang Tapi saya kasih enggak. bukti. Sekarang saya kasih bukti bahwa Yesus palsu datang kepada mereka. Tak kasih bukti ya. Ya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Kenapa? Alah, kenapa katanya? Ini kalau minim ilmu cuman modal congor ya gini. Lukas 24 nomor 37, tiba-tiba saja di tengah muncul orang yang ngaku Yesus. Murid ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Ya mengira, kan mengira. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang dikira hantu ini mengaku Yesus nggak? Ya bukan mengaku Yesus, memang Yesus mengira orang itu kira dia Yesus. Kan mengira, bukan mengaku hantu. Jangan kau bikin opini abal-abal sama aku cuma. Kau itu congor. Mengaku Yesus nggak? Orang itu mengira hantu, tahu-taunya itu Yesus yang datang. Oke. Kamu kira Yesus. Sekarang pertanyaannya, nasihat Yesus itu terbukti nggak ada yang mengaku Yesus? Ya, orang terbukti ada yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, yang Gimana datang kau kepada bikin opini? yang Kayak mengaku gitu? yang Cuma, mengaku Yesus, aduh. inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Oknum itu mengaku Yesus atau Dia tidak? itu bukan mengaku, bukan artinya mengaku dia sebagai Yesus palsu. Dia memang betulan Yesus. Nah, oke. Kalau itu betulan Yesus, tolong kau tunjukkan oknum mana yang pernah datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain itu. Waduh. Ya kita tanyalah muridnya. Kok sejadi aku tahu sekarang. Kau gitu narasimu narasi untuk ini Tidak dominasi. ada oknum argumen. lain. Tidak ada oknum lain
yang menggenapi nubuatan Yesus Dari selain yang mana kau datang. tahu, Sabar Juma? Kau dulu. pun Sabar umurmu dulu. masih berapa, Juma? Kau Sabar jangan dulu. bernarasi absurd Sabar kau, dulu. Juma. Sabar dulu. Tidak ada oknum lain yang datang kepada Yesus selain yang disalib itu kan? Betul nggak? Dari mana kau tahu, Juma? Ya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana ada Yesus lain yang datang mengaku Yesus kepada muridnya. Melegitimasi itu, Juma, yang saksi-saksinya itu adalah muridnya sendiri, ya harus itu kita konfirmasi, Juma. Kita harus punya Kan Yesus nalar. tadi sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesatnya datang atau tidak? Kalimat Penyesatnya datang atau tidak? Juma, bukan Penyesatnya kalimat datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? harus kau bedakan, Juma. Kalimat Saya bertanya, saya ulang lagi, penyesatnya datang atau tidak? untuk mengingatkan dan menyatakan. Yesus bukan menyatakan di situ. Penyesatnya datang atau tidak? Ya pada saat itu banyak datang penyesatnya. Oke. Entah si A, si Oke. B, si C, kita Oke. kurang tahu itu. Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Ya nama Yesus lah. Oke, nama Yesus. Dan berkata, akulah dia kan? Entah dia berkata akulah dia, entah Ya kan harus dia jangan kau mengklaim dia bawa sebagai Yesus. jangan kau bawa mimbar gereja di sini. Sesuai data Mimbar aja. gereja. Kau jangan Penyesatnya dominasi mengaku mulut kamu. Yesus, Mulut kamu penyesatnya itu jangan dominasi gitu. penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Yang datang keluar dari kubur mengaku Yesus atau tidak? Buka mic-nya bakso, kemit itu. Mengaku Yesus atau tidak yang keluar dari kubur tadi? Bukan, memang itu Yesus, bukan mengaku Yesus. Oke, Dia oke, Yesus. itu memang Yesus menurutmu. Sekarang tolong menurut tunjukkan Kristen, yang bukan bukan Yesus. menurutku. Oke, sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus yang mengaku Yesus di Bible. Silakan. Kita harus konfirmasi sama pelaku sejarah, Juma. Bible. Bible. Akal Kau budimu tanya harus, Bible. akal budimu harus jalan, Juma. Kamu Akal budimu tanya harus Bible. jalan. Kau tanya Biblemu di mana penyesat itu datang di murid Yesus mengaku Yesus. Doktrinmu Di- itu jangan absurd, Ini Juma. Itu saya tak tidak berlaku sedang sama aku. mendoktrin. Saya tidak sedang mendoktrin. Yang Kau keluar suges, dari suges kubur, itu suges abalangan yang itu. keluar dari kubur, satu-satunya makhluk yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus, mengaku akulah dia. Ya, iya, Kalau bukan. dia yang asli, kalau dia Yesus asli, tolong tunjukkan yang dinubuatkan Yesus datang kepada muridnya, mengaku akulah dia dan berkata akulah Yesus itu mana? Tunjukkan ke saya. Kita konfirmasi sama murid-muridnya, Juma, yang lebih Ya, mana? berkompeten Tertulis di mana? untuk menarasikan Tertulis itu. di Jangan mana? jadi kau. Tertulis Umurmu di mana? cuma sekarang masih umur berapa? Saya Kau jangan bertanya tentang isi Bible, saya tidak berkesimpulan. Tolong tunjukkan di mana, di mana kau kan- tertulis, kau kan di untuk mana menanyakan di mana tertulis tertulis. Yesus palsu di Bible yang datang kepada murid Yesus. Di mana? Kamu jangan menggiring opini. Di Saya mana, tidak siapa menggiring orangnya? opini. Saya giringlah opini. meluruskan apa yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Saya memang hanya Yesus- menemukan itu satu. Yesus, Saya Yesus, hanya menemukan satu manusia, makhluk yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Kalau Anda mengatakan itu asli, mana yang palsu itu yang mana? Jangan kau giring yang palsu, bukan yang palsu, Juma. Yesus Artinya kan mengatakan gini. datang. Masa- Yesus masa sih mengatakan akal sehat menurut pikiranmu nggak jalan, Juma? Coba, Juma. Aku kasih Yesus yang kontradiktifnya, aku mengatakan, kasih. Yesus yang mengatakan Bang, akan ini datang loh, Bang, Yesus Bang. palsu kepada muridnya. Bang, Pertanyaan Bang, saya, kita diskusi kalau nih. yang Bang. keluar dari kubur itu asli, Halo, Yesus halo. palsu Halo. yang datang kepada muridnya Halo. itu yang mana? Jawab. Halo, Bang. Bisa saya tantang kau lagi? Masalah biar sama. Apa Kalau itu abang bikin jadi apple to apple, bisa. ini? Saya bertanya Biar sesuai saya dengan bikin data apple. Biblemu. Tidak. Kalau yang Biar keluar kutanya dari dulu kau kubur juga. itu, yang keluar dari kubur itu Yesus asli, Gini loh, Bang. lalu Yesus Gini loh, palsu Bang. yang datang Bang, kepada Bang, murid jangan- Yesus itu mana? Jangan cuman mulutmu yang ngomong, dengar dulu. Saya kasih kesempatan kamu bicara sesuai dengan Gini, gini pertanyaan. Kalau yang keluar biar- dari kubur itu asli, yang kau sembah hari ini, maka yang palsu yang datang ke murid Yesus ngaku Yesus itu Dengar yang dulu, mana? Bang. Dengar dulu, Bang, biar saya Oke, bikin silakan. equal pertanyaan. Jangan Ya. cuma abang yang ngomong. Harus Ya kan kita saya harus dewasa bertanya, lah. Kan saya kan bertanya. ini kan diskusi, bukan
mau kontok-kontokan ya kan? Iya makanya. Makanya gini loh Bang. Hmm. Siapakah yang menyaksikan bahwa Muhammad itu menerima Kenapa wahyu? lari ke situ? Ya, Yesusnya. biar sama pertanyaannya. Yesus. Artinya, biar Yesusnya. Bakso, Kenapa jawab lari ke dulu. situ? Kenapa lari Jawab ke dulu situ? baru ke yang lain. Iya. Biar saya Bakso, tanya, jawab dulu. biar ada biar ada. Nggak Yang bisa jawab bersentuh. dulu. Yang bersentuhan, yang Kalau bersentuhan kau Islam menanyakan Kristen siapa itu terkait salib. penyesat itu, saya tanya dulu kau, adakah orang menyaksikan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Kok lari Allah? ke sana? Keluar topik lah. Dia kan dia bertanya siapa muridnya Ya jawab penyesat. Ini dulu. Kalau artinya ditanya dia itu sudah, dijawab. artinya Bakso. sudah keok. Makanya Artinya sudah Ya, keok. ini Nggak bisa belum jawab jelas ya? bakso menyatakan Bukan nggak bisa Yesusnya jawab. bohong atau baksonya nggak paham Bukan. baca Bible, belum jelas nih Itu masalahnya bakso. masuk tuh gini loh, biar ada persamaannya. Jangan kalian cuman Nggak, Artinya masalahnya sudah gini, keok. bakso Anda yang dibahas ditanya. tadi belum nampak Gini Yesus loh, yang bohong atau kan kau yang saya- nggak paham baca Bible, ini masalahnya. Kan saya Coba jawab. jelaskan Udah dulu, keok, udah kau nggak keok. ngerti Saya atau Yesus jawab. bohong, antara dua. Nggak bisa Udah jawab keok, bilang. bagus. Udah Kalau nggak keok. bisa jawab bilang bakso. Oh, Kalau yang nggak keok bisa Bang jawab Juma. Udah bilang. keok, udah Tahu. keok. Otakmu itu Jadi absurd mengalihkan semua pertanyaan. Udah udah keok. Ini loh. Saya udah Kita jawab. kita sedang membahas Siapa? salib. Apa yang Anda jawab? Nggak ada. Anda Kan belum saya- jawab, kan- malah bertanya tadi. Kan Jawab dulu, Juma Bang itu- Juma tanya itu. Gini loh, Juma itu kan menanyakan siapa Iya, yang datang jawab. kepadamu. Ya siapa? Iya, yang mengalami itu kan muridnya sendiri ya, yang harus validasinya harus sama muridnya kita tanya. Kan gitu. Ih, dodol Sekarang itu. Saya permasalahannya bertanya kalian. Yesusnya berkata waspadalah Gini kepada loh, penyesat kalian yang datang harus bisa kepadamu dengan ini memakai berdiskusi namaku dengan dan baik. berkata akulah Yesus. Yang datang kepada murid Ya, Yesus cuma betul. satu, yaitu yang keluar dari kubur. Nah, Ya. kalau kamu sebut bahwa Jadi yang kan keluar hak- dari kubur itu asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Gini loh bang. Kau harus elegan cara pandangmu, jangan cuman untuk mendominasi Loh, diskusi gimana? kau. Siakan. Gini loh. Ini Kan saya kau masih tanya siapa yang datang pelan-pelan. Bang Saya Juma itu urut narasumber pelan-pelan. kami. Ya jelas dia yang mendominasi. Gimana Ah. kalau ini bakso? Gini loh, siapa yang datang penyesat itu kepada murid Yesus kata Bang Juma kan? Iya, Nabi Muhammad tak mungkin kan? Ya, Jibril gini juga loh, nggak gini mungkin loh. kan? Nah, kan saya Karena mau beda menerangkan, zaman. kau langsung Kan beda congol. zaman. Kenapa lari ke Nabi Waduh. Muhammad? Dengar Pertanyaan dulu. saya, Yesus palsu yang datang kepada murid Geblek Yesus banget itu sih lo, Bang mana? Juma. Makanya jangan sering tutup pakai masker biar bagus. Ya itu Jawab nonakmu aja, jangan nggak usah tutup gitu. mulut supaya Kan- otakmu berfungsi. Aku kan mau jawab, langsung dia potong. Iya, saya bertanya samamu. Yesus berkata, akan datang Yesus Iya. palsu kepada muridnya. Iya. Nah, kalau yang Iya. keluar dari kubur itu Yesus asli, lalu Yesus Iya. palsu yang datang kepada muridnya itu mana? Yesus asli katanya. Itu Yesus sendiri yang keluar dari Ya, kubur. terus yang palsu yang datang kepada murid Yesus mana? Dengar dulu Bang Juma, waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengingatkan ketika ada datang nabi-nabi Mengaku palsu Yesus. tak- Mengaku Yesus. Ya, Berkata akulah dia. Ya, itulah kau. Jangan langsung potong. Aduh. Sekarang Kau yang harus keluar dari kubur nasihat. itu aja yang datang kepada murid Yesus. Kalimat pernyataan Nah, sekarang dengan yang kalimat- palsunya mana datang? Mana datang nggak? banyak yang palsu Bang. Ya sudah, Manusia mana? pada Tertulis zaman di itu mana? banyak. Tertulis di mana Yesus palsu datang ke murid Yesus? Saya Gini baca. loh, Bang. Tertulis di mana? Kenapa kau tantang kau mundur? Ya. Saya sedang bertanya. Anda mengatakan banyak Yesus palsu. Saya bertanya, mana Yesus palsunya? Gini loh, Yang Bang. datang kepada murid Waduh. Yesus itu mana? Kok susah banget sih lo Bang? Akal Lu pikiran yang lu gimana susah. Saudaraku, ini yang susah. Bakso jangan nangis lah Bakso, dijawab Kamu yang aja dengan susah. jujur gitu, nggak usah Waduh, pakai nangis makanya aku Bakso, nangis. dijawab dengan Jangan. jujur Iya. aja Bakso, Jangan, nggak usah pakai betul. mewek-mewek gitu. Hanya Kira-kira ada kau satu. tahu kasih Cuma tahu, ini kan kalau nggak tahu untuk bilang nggak tahu. mendominasi Gampang. diskusi. Hanya ada satu Iya. oknum yang datang kepada murid Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Hanya satu itu. Ini- Tapi ini, kalau Bang. Anda mengatakan ada yang lain, saya minta data. Kutanya balik dulu Bang. Tuh tanya Saya balik. minta Jawab data. dulu baru bertanya. Udah aku jawab, ya kita harus validasi sama murid-muridnya. Iya, mana tertulis di Bible ada Yesus palsu yang datang ke muridnya, mana? Itu Yesus mengingatkan, bukan ada. Nanti Ini mengingatkan kalau mana sih? ada. Berarti Yesus itu pembohong. Karena dia Bukan mengatakan, pembohong cuma.
Yesus mulutmu itu mengatakan, pembohong, dengar. Di dalam Lukas 21, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Berarti ini bohong atau betul? Gimana bohong apa betul? Yesus mengingatkan muridnya Bang Juma. Itu betul, Mengingatkan. itu betulan datang atau nggak datang? Itu kita validasi sama muridnya Juma. Dah, kok validasi? Artinya Yesus kau harus mengatakan punya- datang harus- kepada kamu. Punya akal pikiran kau Juma. Iya, Yesus mengatakan datang kepada kamu. Masa sedang kali itu pola pikirmu Bang Juma. Sekarang Yesus mengatakan datang kepada kamu. Saya kembalikan ke kamu. Penyesatnya Gini, itu datang kepada murid atau tidak? Ya kita muridnya yang tahu itu Loh. Bang Juma. Gimana Yesusnya nggak tahu. sih? Yesusnya orang udah diingatkan banyak Berarti yang datang. datang atau tidak? Gini loh Bang. Artinya banyak yang datang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya sebagai Karim. nabi-nabi palsu. Banyak. Bukan masalah Bahkan banyaknya, saya bertanya, apakah Yesus harus palsu? dijelaskan. Apakah Si A, Yesus palsu datang si kepada Juma, murid Yesus si Bakso, sebagaimana bukan harus pemberitaan dijelaskan. Yesus? Datang atau tidak? Kalau tidak datang berarti Yesus nalar kita itu pembohong. harus jalan Bang Juma. Nalarmu harus Kalau jalan. tidak datang berarti Yesus pembohong. Kalau datang maka Yesus muncul men- pertanyaannya, Yesus masa cuma kapan, mengingatkan, di waduh. mana, kepada siapa, tertulis di mana ada Yesus palsu Kau datang cuma- ke murid Yesus. Nalarisasimu enggak jalan Juma. Narasisasi, Kau cuma imunisasi untuk kapan? dominasi diskusi. Ini pertanyaan sederhana, apakah penyesat yang Yesus katakan itu betul-betul datang kepada murid atau tidak? Kita harus validasi sama yang Jawab saksi aja. dan Berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Yesusnya mengatakan datang. Ya dah, kita validasi sama murid-muridnya. Lah, Yesus yang memvalidasi akan datang. Bukan memvalidasi, dia mengingatkan. Loh, mengingatkan akan datang. Iya akan datang kan belum tentu datang. Akan. Berarti Yesus bohong. Akan datang itu kan belum finalisasi itu. Pasti Iya, akan datang loh, diminta Lukas 21 akan datang Akan itu. penyesat. Tahu Bang Juma Saudara, akan datang. saya baca dalilnya. Juma akan datang ke Medan. Ya belum Saya baca tentu datang. dalilnya. Kalau Anda sebagai orang benar, apalagi Tuhan berkata kepada orang Medan, Bang Suma akan datang, tetapi saya tidak datang, berarti Anda pembohong. Iya Bu. Ya, kita nggak tahu datang apa nggak datang. Lah kau sudah katakan Mungkin kepada tahu. orang Medan aku datang, ternyata aku nggak datang, berarti kau pembohong. Yesus Bukan mengatakan, akan. dengar. Saya pasti datang, itu baru pembohong. Saya Lukas pasti datang. 21 nomor 7. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang. Banyak orang akan. Akan itu Iya, akan. terjadi atau tidak? Akan. Gimana? Belum tentu. Gak Astagfirullahaladzim. Gak Gini percaya loh, Bang. Yesusnya deh bang. Dia gak percaya Berarti Saya kau akan katakan datang. Yesus itu pembohong. Saya akan gini loh Bang. Saya akan melaporkan Juma. Itu belum tentu melaporkan. Kan gitu. Bohong itu berarti kata akan itu, itu adalah kata kerja. Akan itu artinya reaksi di mana kamu akan Kau cuma melakukan sesuatu bahasa Indonesia aja tindakan. kau nggak tahu. Akan itu kata sifat itu bukan kata kerja. Kata siapa? Akan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Iya Karim. mana? Akan Ada melaporkan namanya katanya. Itu Mau. Astagfirullahaladzim. Swastadalah supaya kamu Juma akan jangan saya disesatkan. Sebab Gini loh, banyak Bang. orang Bang. akan datang dengan Bang. memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Ini terjadi atau tidak? Bang gini loh Bang. Terjadi Kalau atau saya tidak? bilang, Terjadi atau tidak? akan itu belum ada kepastian itu. Saatnya Bang. sudah dekat. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Kan gitu. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Apa ini? Berarti nggak terjadi maksudnya Saatnya gitu. sudah dekat. Berarti tidak terjadi.
Tidak terjadi. Berarti Saatnya Yesus sudah bohong dekat semua belum katanya, Bang. terjadi. Sampai murid Yesus meninggalkan dunia itu tidak terjadi kepada muridnya. Sampai meninggalkan dia meninggal dunia udah pasti Ya, terjadi meninggal dunia. Enggak, sebelum dia meninggal dunia Gini loh Bang, kita terjadi satu-satu atau tidak ya. terjadi? Gini loh. Saya akan melaporkan Juma ke Poldasu. Kan belum tentu. Kan Terus tidak Kalau saya kau bukan- yang ngomong, kalau kau yang ngomong bakso, ya belum tentu. Tapi Yesus yang ngomong, kau nggak percaya? Aduh, kau jangan gir kita sekarang. Tadi- kita manusia ini. Tadi Anda Kau mengatakan pun banyak harus penyesat. tahu. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat, berarti terjadi. Waduh Bang, Terjadi. cuma itu kita harus punya logis dan akal di sana. Ketika Yesus mengatakan akan datang penyesat, itu kan kepada murid-muridnya. Ya, datang nggak penyesat itu kepada murid? Waduh, datang. Iya, kita seharusnya harus validasi sama murid-muridnya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus? Ya kok nggak percaya? Lah kan Yesus mengatakan akan datang. Akan datang Bang Juma, akan datang itu. Nah, Bang. datang tidak? Kalau Datang atau Yesus tidak bilang datang? penyesat itu sudah datang katanya, baru dia pembohong, Bang Juma. Akan datang, saatnya sudah Iya. dekat. Jangan Akan kamu datang itu, Bang mengikuti Juma, tidak mereka. ada kepastian. Saya akan ke gereja hari Minggu. Belum tentu saya ke gereja. Ya itu berarti kau pembohong. Bukan Kalau kau pembohong, mengatakan belum tentu. aku akan pergi ke gereja tapi kau tidak pergi, berarti kau pembohong. Itu bukan pembohong Bang Juma. Akan itu masih belum ada exactly di situ Bang Juma. Tapi kalau saya pasti ke gereja, gini loh Bang, saya pasti ke gereja hari Minggu itu baru pembohong kalau saya nggak datang. Saya Itu harus akan kau pergi lihat, ke Bang Juma. gereja, kamu akan pergi ke gereja katamu. Ya, Kalau akan, kamu sudah akan itu mengatakan akan pergi, tetapi Artinya, kamu tidak pergi, Bang Juma, berbohong atau tidak? Bang Juma, I'm going to the church next month. Itu belum ada kepastian. Tapi kalau Yesus saya bilang tidak menggunakan bahasa I Inggris, have to Coach Lo. go. I have to go to the church. the Hei, next week. Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab Iya, jangan disesatkan Sebab- ya maksudnya. Iya. sebab apa? Sebab apa? Sebab Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. ya itu ada nggak kepastian datang apa enggak? Lah, itu dia Yang sudah harus- katakan sebab. Gini, itu harus kita validasi sama yang diperintahkan. Yang Berarti tadi Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus. Oh, nggak percaya? Saya percaya. Berarti terjadi, berarti datang penyesatnya. Ya, iya yang memastikan itu datang kan harus sama yang dipesankan. Kok kita Ya, yang jadi? Yesusnya tahu kan kalau akan datang penyesat. Iya itu yang kita validasinya harus sama yang Yesus dipesankan, tahu nggak kalau Bang datang Juma. akan datang penyesat? Yesus tahu nggak Artinya- kalau akan datang penyesat? Artinya gini loh, biar ku bikin narasinya Bang Juma. Bang Juma di mana sekarang posisinya? Saya di langit ketujuh. Iya, saya akan datang ke langit ketujuh. Soalnya Bang Juma menemui bidadari di sana, 70 bidadari. Kalau kau tidak datang apa namanya? Ya, ya akan saya, tapi saya pasti datang. Akan itu belum ada exactly-nya Bang Lah Juma. kau katakan akan datang berarti kamu akan melakukan tindakan itu. Akan Kalau itu, kau Bang tidak Juma, melakukan berarti kau pembohong. Bang Juma itu akan saya tempelin, saya bilang belum tentu kan? Berarti kau Tempelin pembohong. tampaknya. Kapan Bukan kau tidak bukan nempeleng bohong. berarti kau Tapi bohong. kalau saya bilang si Juma itu harus kayak saya tempelin mulut congornya Nah, itu, itu baru pembohong. harus itu kewajiban, tapi akan itu pasti akan kau lakukan. Harus Kalau kau pasti. tidak lakukan, Saya berarti kau pasti. pembohong. Saya pasti tempelin Saya- mulut si Juma. saya Baru itu akan pembohong pergi. kalau saya pasti. Saya akan pergi besok. Makanya Kalau Bang kamu Juma, tidak pergi besok berarti kau pembohong. Gini, ku bikin satu contoh. Udah, Apakah udah. undang-undang itu- Ampun saya, ampun. Apakah undang-undang itu harus Udah, disahkan? ampun. Naikkan Kan Kristen gitu. yang lain. Saya Apakah tidak harus- butuh diskusi Makanya, dengan Bang Juma, saudara Kristen saya tantang yang kau cuma biar longor, equalinya bahlul, bisa sama. tengik, sombong Kau nggak terhadap mau. kebatilannya. Cuman suara Dah, aja kamu ke keras. gereja. Gini loh Bang Suara Juma. aja. Kamu colok keras pantat pendeta sana, kau cium Tanya tanganmu. kau, Bang Kalau Juma, kau masih bisa kau harum, jawab. rasa harum, berarti Biar kau masih sama, biar bisa sama. sedikit sehat. Biar Kamu sama, turun. Bang Juma. Bisa aku tanya kau. Hus. Agak jujur Apa kau- sedikit turun, Bakso. turun. Jangan kau Apa bilang kau Yesus bertanya? bohong lah kalau kau Turun, Kristen. turun. Bersama. Kalau kau Kristen kau bilang Yesus bohong. Bukan Kristen kau berarti gak percaya Yesus kau berarti. Mending kita katanya bikin pengikut kopi. Yesus. Apain diskusi sama orang bahlul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan.
sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini murid-murid waspada atau tidak waspada? Waspada dong, karena yang berkata seperti itu adalah orang yang terpercaya bahwa akan datang, waktunya sudah dekat, akan datang dong. Nah sekarang, kenapa dia ngotot seperti ini? Karena dia tidak bisa membuktikan oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain yang keluar dari kubur itu. Tak ada bukti, tidak ada oknum lain. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus ngaku Yesus hanya yang mereka sembah. Ikan. Kedua, tidak memahami kitab sucinya. Sekarang Yesus adalah firman itu. Yang benar itu gini loh, tak kasih data. Firman itu kan ucapan, perkataan. Contohnya Keluaran 34:28. Yeremia 15:16. Yeremia 30 ayat 4. Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Yang namanya perkataan itu tidak pernah menjelma, diberikan kepada Musa. Musa mendengar di Gunung Sinai. Apa yang didengar? Firman Tuhan, firman. Nah, Yesus ini bukan firman, menerima firman, mendengar seperti Musa. Firman kan perkataan. Makanya perkataan itu didengar oleh Musa. Kalau dibukukan kan Taurat. Yesus sama seperti Musa, menerima firman, mendengar dia. Mana datanya? Yohanes 15:15. Yohanes 8:40. Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Yang firman itu yang dia dengar seperti Taurat. Kalau Yesus Injil, kalau dalam Islam. Injil ini kan sama dengan Taurat, firman Tuhan. Itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya, bukan Musanya. Nah, terus Tuhan kalau menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Makanya dalam Al-Quran, Yesus dijadikan dengan kalimat. Berfirmanlah Tuhan, kun. Jadi Yesus. Berarti Yesus ini sama dengan cakrawala. Sama dengan terang. Diciptakan dengan kalimat. Bukan firman jadi manusia. Gitu loh ya. Jadi mereka tidak ngerti firman. Yang firman itu adalah firman Tuhan yang Yesus dengar, yang Yesus terima. Karena Yesus utusan. Apa artinya utusan? Yohanes 3:4. Penyampai firman utusan itu. Ya. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu firman itu karena sudah didengar, apa tugasnya dia? Kembalikan ke Yohanes 3:4. Penyampai firman kan utusan itu. Maka firman yang Yesus terima disampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa disampaikan? Firman Tuhan. Kalau Musa ya Taurat yang disampaikan. Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat itulah firman Tuhan. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai. Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Kristen tidak tahu apa-apa, tiba-tiba Yesus firman katanya. Firman itu perkataan tidak akan menjelma. Yang kedua, Yohanes 10:30. Aku dan Bapa satu. Tidak ngerti lagi mereka. Padahal Yesus dan Bapa dua.
Bapa Tuhan, Yesus utusan. Ketika dia menerima firman, diterima satu dengan Bapa. Ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka percaya, mereka juga satu. Yohanes 17:21. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Kenapa? Karena Yesus menerima firman satu dengan Bapa. Firman diterima oleh mereka, satu juga mereka dengan Bapa, dengan Yesus. Jadi terus 1 Yohanes 4 ayat 4, mereka berasal dari Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus berasal dari Allah. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Terus Yohanes 14:17, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, mereka juga berarti Tuhan dong. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan kamu tampilkan ke umat Islam. Umat Islam lebih paham Bible untuk membantah kayak gitu. Terus lagi, Yesus menyuruh mengutus malaikat. Tapi kenapa kamu udah baca Lukas 22:43-nya? Ketika kalian menemukan Yesus mengutus malaikat, dituhankan. Lalu bagaimana kalau saya menunjukkan Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Gimana itu? Masa ada Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Tapi kalian milih-milih ketika menemukan ayat Yesus mengutus malaikat, Yesus dituhankan. Lalu saya balik. Di dalam Lukas 22:43, Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gimana? Berarti malaikat yang jadi Tuhan dong. Yesus jadi gitu nantinya. Makanya kalian memang gak paham Bible. Oke, terus. Aku ada sebelum Abraham ada. Ayat seperti ini jangan disodorkan ke Muslim. Karena dalam Islam segala sesuatu sudah ada di Lauhul Mahfud sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya juga berani. Tahta ada, bukan hanya sebelum Abraham, sebelum langit dan bumi ada, tahta sudah ada. Loh kok bisa tahta? Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saya sudah ada di Lauhul Mahfud. Tahta akan lahir tanggal sekian, menjadi seorang muslim, apologet api misalnya. Ada sebelum langit dan bumi ada, sudah ada di Lauhul Mahfud. Jadi kalau Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, aduh, Abraham baru kapan? Saya lo ada sebelum langit dan bumi ada. Makanya Amsal 8 itu Salomo ada sebelum bumi ini diciptakan. Gitu. Jadi ayat-ayat kayak gitu udah berlaku kalau ke Islam. Oke, terus. Yesus ada kemuliaan. Mulia apa? Kalau baca datanya, Yesus diberi, ya Bapa permuliakanlah aku. Berarti kan dia tidak bisa apa-apa, tidak mulia, minta dia. Berarti apakah Tuhan dia? Ya tidak mungkin. Karena memang awalnya dia tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Minta kemuliaan. Ketika diberikan, kamu jadikan Tuhan. Kan lucu. Ada orang minta kemuliaan diberi oleh Tuhan. Ketika mulia, kamu Tuhan kan? Loh, ini kan pikiran yang gimana kayak gini? Oke, yang terakhir, kutukan. Ingat ya, Yesus ini ketika mau dibun-bun, melarikan diri dia. Yohanes 18:1. Bahkan, apakah Yesus ketika mau dibunuh gini? Oh, kalian tahu ya, kalau saya ini harus mati menanggung kutukan. Gak gitu. Apa kata Yesus? Iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuh aku. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Marah Yesus itu. Tapi karena iblis lebih pintar daripada Yesus, Yesus sembunyi. Apa kata iblis? Mau lari kemana kamu, Sus? Tetap mau sabumbun kamu. Saya punya cara. Apa caranya iblis? Dia memakai Yudas. Das, ambillah uang perak itu. Ya, enak lu. Kamu bisa menikah banyak nanti. Ambil. Akhirnya diambil. Ya udah, akan saya tunjukkan di mana tempat persembunyiannya, kata Yudas. Berarti gak ada hubungannya dengan nebus dosa, kutukan. Yang sebenarnya gini loh. Orang Seriwil ini benci ke Yesus karena tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti, mendengarkan ajaranku. Kalau Musa dapat firman, diajarkan, diterima. Giliran Yesus, aku ini utusan, penyampai firman, ajaranku dari Allah, wajib aku sampaikan ke kalian. Ditolak. Nah, setiap nabi yang ditolak oleh Seriwil pasti dibumbun.
Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membumbun para nabi yang mereka tidak suka. Akhirnya Yesus melarikan diri. Tiba-tiba karena diklaim mati oleh dipraming-praming seperti pagan, menebus dosa lah. Ajaran pagan kan gitu. Apa-apa ditebus dengan darah manusia, tumbal namanya. Orang Jawa dulu ada ya mitos-mitos dari setan udah gitu. Pingin kaya mendadak, anaknya dijadikan tumbal, mati nanti. Tapi kaya dia mendadak. Nah, ajaran-ajaran dari setan itu ya biasanya ada ajaran tumbal. Coba kamu baca sejarahnya Romawi. Raja Romawi ini pertama sejarahnya ada 2 orang bersaudara. Lalu ada peramal. Saya lihat kalian ini akan menjadi raja besar. Tapi harus ada penumbalan darah. Salah satunya harus mati. Akhirnya adiknya yang meninggal. Maka kakaknya menjadi raja. Itulah awalnya dari Raja Romawi. Jadi ajaran dulu itu selalu ada kayak apa ya? Peramal-peramal selalu darah manusia. Tumbal namanya. Kalau ajaran Samawi, kurban binatang yang halal disembelih. Islam binatang, Yahudi binatang. Kalau Kristen menebus dosa dengan darah manusia Yesus, itu ajaran dewa Molok. Jadi kalian ini rata-rata kalau saya teliti pakai Bible ya. Pagan semua keimanan kalian itu. Mau pakai ayat apapun mudah umat Islam untuk membantah semua itu. Gitu. Oke, silakan. Ya. Ustadz Tahta. Ya, Ustadz, gantian dulu Bang, sabar. itu surat An-Nisa 171 mengatakan Isa itu firman Allah, gimana? Oke, wa kalimatuhu. Oke. Kan saya udah bilang dalam Al-Qur'an, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Apakah terang itu firman jadi terang? Firman jadi cakrawala? Tidak. Makanya gini Mas, Anda harus tahu ilmu gramatika Arab. Namanya mudhof mudhof ilaih. Ada penjelasannya. Misalnya Khalid bin Walid. Mas tahu nggak Khalid bin Walid? Mulai dia perang dari awal sampai akhir selalu menang dia perang. Kadang-kadang ya ibaratkan Khalid membawa tentara 20.000, musuhnya ratusan ribu, menang dia. Makanya disebut Saifullah, mudhof mudhof ilaih, pedangnya Allah. Apa maksudnya? Lihai memainkan pedang. Kalau berperang selalu menang, maka diberi gelar Saifullah, pedangnya Allah. Asadullah, macannya Allah, singanya gitu ya. Terus Baitullah, rumahnya Allah, maksudnya tempat beribadah sujud kepada Allah. Masjid itu, al-masajid itu buyutullah. Musa, kalamullah. Kenapa? Karena Allah berfirman tidak pakai malaikat. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada penjelasannya. Isa diberi gelar kalimatullah. Maksudnya apa? Allah ciptakan tanpa melalui proses ayah dan ibu. Langsung dengan kalimat kun. Jadilah cakrawala. Kun. Jadilah terang. Kun. Jadilah Isa. Hamillah Maria. Maksudnya gitu. Ya, kalimatullah itu. Ayo, apa lagi? Ya, saya ya jawab ya, bisa. Ya, silakan. Menanggapi komentar-komentar dari Ustadz Tahta. Ustadz Tahta katakan itu firman, itu perkataan firman. Tetapi kalau Ustadz Tahta menyelidik lebih jauh, membaca lebih jauh, bukan hanya menghafal, dari Yohanes 1 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-18, di situ sangat jelas logos di situ bukan bicara tentang perkataan firman, tapi bagaimana logos itu, sang logos itu menjadi firman. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat yang ke-14, saya baca aja ya. Maka firman itu telah menjadi manusia. Ingat Bang Tahta, firman itu telah menjadi manusia, bukan diciptakan, bukan perkataan firman kemudian jadi manusia, tapi firman yang telah menjadi manusia. Ngerti ya? Bedakan antara diciptakan seperti Kejadian, diciptakannya terang jadilah terang, diciptakannya
cakrawala jadi cakrawala, tetapi tentang Yesus itu bukan diciptakan, tetapi pernyataan maka firman telah menjadi manusia, maka Yesus sebagai manusia itu dilahirkan bukan diciptakan. Itu tentang firman, sudah saya tanggapi. Kemudian tentang tentang apa namanya, dia ada sebelum Abraham ada. Yang saya angkat itu dalam Yohanes 17 ayat kelima. Apa Yohanes 17 ayat kelima? Gini, saya baca lagi dengan data ya. Yohanes 17 ayat 5 bunyinya gini. Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan apa? Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Yesus mengatakan, ini bicara tentang kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia, sudah ada kemuliaan Yesus. Bayangkan kemuliaan sebelum ada dunia sudah ada kemuliaan Yesus itu. Itu bicara tentang apa? Berhubungan dengan Yohanes ayat 1, bicara tentang firman. Kemuliaan. Firman bersama-sama dengan Allah. Karena itu di dalam itu saya sudah bantah lagi ya. Tentang bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Ini bisa bicara tentang kemuliaan. Kalau dunia ada, Rasul Paulus pun berkata demikian. Kita dipilih sebelum dunia. Tetapi saya bicara ini tentang kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia ada. Hanya Allah Bapa yang punya kemuliaan sebelum dunia ada. Tapi Yesus berkata demikian. Karena milikku milikmu. Karena kami bukan hanya penghafal, tapi kami pemaham, Bang. Kami memahami keseluruhan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, sekarang tentang kemuliaan. Kemudian satu dengan Bapa. Yohanes 10. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 30. Satu-satu ya, jangan diulang-ulang kalau kayak gitu. Iya, saya kan hanya menanggapi semua ayat-ayat yang bakal terangkat. Saya catat loh. Misalnya. Enggak, kalau satu itu kan sudah saya tanggapin dengan dalil 5 tadi. Iya, justru saya menanggapi hal-hal yang kamu itu, ngomong Bang. satu gini Bang, dari tadi Anda bahas firman pakai dalil 1, saya pakai 8 tadi. Terus sekarang aku dan Bapak satu saya bantah dengan dalil 5 juga. Jadi jangan diulang lagi, percuma. Cari gini, kamu cari lagi di mana ayat yang mentuhankan Yesus. Pakai dalil 1, saya bantah pakai 5 nanti. Ayo. Iya, abang pakai dalil karena abang hanya penghafal, banyak kesalahan. Saya kasih contoh kesalahan awal. Abang katakan bahwa Amsal 8 itu bicara tentang siapa abang katakan tadi? Amsal pasal 8 tadi. Enggak, itu tetap Salomo di situ. Tentang Salomo abang katakan bicara tentang Salomo. Coba abang baca baik-baik. Kalau itu memang menurut kamu Salomo, hikmah, saya kan? bacakan. Menurut Saya kamu bacakan hikmah, aja. Saya bacakan aja, Bang. Iya, Agar supaya hikmah kita kan ngerti, agar tidak ada yang gagal paham. Oke, sekarang gini aja, biar Nah, enggak diulang-ulang. Bang, kita clearkan hal-hal gini yang aja, salah, biar Bang. nggak Agar kita tidak diulang-ulang, dalam nggak kesalahan, gini. Bang. Biar gak diulang-ulang gini aja. Bang, Islam kita selesaikan dulu hal-hal yang salah agar tidak tinggal dalam kesalahan. Gimana, Bang? Muter-muter nanti, karena saya Saya pinginnya. akan sampai kepada poin-poinnya, Abang. Enggak, saya pingin kamu cari lagi ayat, nanti saya bantah. Kalau Nggak masih bisa. muter, sekarang gini aja langsung final. Oke, langsung final gini aja. Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menurut Yesus yang kekal di surga, yang mengakui dia Tuhan atau sebagai utusan? Silakan pakai data. Ya, sedikit lagi. Gimana, Bang? Sekarang gini finalnya. Islam, semua umat Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Semua orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita kembalikan ke Yesus. Yang kekal di surga itu yang mengimani dia sebagai Tuhan atau yang mengimani dia sebagai utusan? Pakai data. Ayo. Yang selamat itu yang mengimani dia sebagai Tuhan atau mengimani dia sebagai utusan, pakai data. Ya, mana yang benar? Wahyu 1 ayat 8. Ya, gimana coba? Bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada sudah sedia ada dan yang akan datang. Mana datanya kalau ingin kekal di surga mentuhankan Yesus? Iya. Menurut Yesus ya. Gini, Bang, kami kan saya selalu jelaskan, kami adalah pemaham bukan penghafal. Jadi ada tulisan di dalam suratan-suratan kitab kami yang bukan hanya secara tersurat, tetapi ada makna yang tersirat. Jadi Misalnya pernyataan gini, Bang, pernyataan Yesus adalah Tuhan.
maka itu tidak serta-merta Yesus harus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena pada waktu itu adalah namanya 10 hukum Taurat untuk menyatakan saja tentang masalah tidak bisa, Bang. Kalau gak ada kayak gini loh, Tata, menurut Yesus, orang yang masuk surga itu bagi yang iman ini sebagai apa? Sebagai utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kekal di surga. Yohanes 17 ayat 3 ya. Saya sudah mempelajari Bible, tidak ada satupun ayat kalau ingin selamat ke surga, mentuhankan Yesus, gak ada. Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya banyak ayatnya, bukan itu doang. Oh, katanya sayat-sayat dulu. Iya silakan. Di ayat itu hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai Ya, Allah. inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Berarti di situ hidup yang Dan kekal. selanjutnya, Bang, Ya, ya, terserah. aku sedang memuliakan Engkau di atas bumi sambil menyempurnakan pekerjaan telah Engkau serahkan kepadaku. Nah, Akan membuat dia. Ayat kelima. Dan sekarang ya Bapa, memuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku nah terus. di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Ya, terus saya nanya, di situ hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai utusan, tapi utusannya ini sudah sebelum ada dunia ini sudah Ya diutus. sudah. Selesai. Bahkan Bukan ada sebagai Tuhan. kemuliaan. Oke. Utusan siapa yang ada kemuliaan, Bang? Gini, Musa ya utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan juga. Tapi Makanya kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia ini siapa yang ada? Kan saya udah aku bilang dalam Al-Quran Lima itu para tadi. nabi, dalam Al-Quran semua para nabi itu yang mulia sebelum dunia ada. Wong dia ditakdirkan sudah menjadi nabi kok, utusan Tuhan. Kan minta aku aja dong mulia seperti yang Mana sudah. buktinya? Datanya gimana? Mana datanya? Bapak? Mahfud, silakan Kemuliaan Ustaz, yang sudah ada dengar sebelum datanya dunia. Ustaz. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Maka di dalam tafsir itu dijelaskan gini. Di dalam syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfud dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Terus baik berupa kisah Nabi dan Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, terus pengetahuan tentang wahyu, ya semuanya sudah ada di Lauhul Mahfud. Makanya Yesus tahu itu, permuliakan aku sebagaimana yang tertulis dalam Lauhul Mahfud. Kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia ada nggak dikatakan itu, Bang. Oke, sekarang, oke. Kemuliaan saya pikir itu hanya milik Allah. Oke, sekarang Apa? jawab dengan jujur. Di ayat 17:3 itu Yesus sebagai apa di situ? Sebagai utusan, tetapi dalam Oke. ayat yang kelima itu Oke, kita kan harus sudah. kupas semuanya. Udah utusan jelas. Sekarang carikan ayat bahwa ingin selamat ke surga harus mentuhankan Yesus. Silakan cari ayatnya. Itu ayat yang kelima. Saya ingin katakan, itu tulisan dalam Alkitab itu bukan hanya berupa yang tersurat, Bang, tetapi yang tersirat. Yang saya Itu tanya. pernyataan dia sebagai Tuhan banyak, Anda sudah Bang. akui Yesus sebagai Ini, apa di Bang. situ? Utusan. Ya sudah selesai. Iya kan saya sudah jelaskan Nah, dari awal sekarang, bahwa mana Yesus sebagai dalilnya manusia dia datang kalau sebagai saya- utusan. Mana dalilnya kalau saya ingin selamat harus mentuhankan Yesus? Cari ayatnya. Banyak dalilnya, Bang. Ya, Tapi silakan. bukan secara tersurat, tapi tersirat Silakan, tentang silakan. percaya. Gini, Silakan. dia katakan gini.